Dilampirkan juga ada manuskripnya di situ di halaman 79. Karena saya akademik maka ya harus menyesuaikan dengan seminar ilmiah ini. Pertanyaannya dan sekaligus permintaan. Memahami atau membahas tentang sejarah nasab, kita harus mengetahui atau menyelesaikan definisi dari nasab. Di dalam Al-Quran dijelaskan, huwallazi khalaqa min. Kebetulan saya bukan ahli bahasa, saya cuma mengusulkan. Mohon kepada Kiai Imat jangan memakai kata putus. Ya sih. Aku kan ini mantan Muhyiddin Beras Berat. Saya itu Muhyiddin Beras Berat. Oke, lanjut. Karena gini. Itu. Terima kasih. Nama saya Harim. Saya ingin menghimbau aja kepada Habib dan Muhyiddin, tolong dibaca buku ini. Bacaan buku ini ya. Ya. Ini Muhyiddin. Saya tersadarkan ketika membaca buku ini. Lalu saya ingin bertanya kepada Kiai Imat, bagaimana kita menyikapi di masyarakat umumnya? Dan saya pribadi sering kedatangan tamu yang mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul atau yang disebut habaib dan saya mewakili anak muda dan akademik tentunya, karena kita ada seminar ilmiah di sini, dan kebetulan dan alhamdulillah saya putra dari moderator Kiai Haji Ismail Duli. Yang karena saya akademik dan suka membaca santri, maka suatu buku yang dikarang baru rilis kemarin yang dikarang oleh Hanif DKK. Menurut buku tersebut, Klan Ba'alawi itu di halaman ke-79 mereka mengklaim bahwasanya identitasnya sebagai Ba'alawi diakui keturunan Rasulullah menurut Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari. Dan dilampirkan juga ada manuskripnya di situ di halaman 79. Karena saya akademik maka ya harus menyesuaikan dengan seminar ilmiah ini. Pertanyaannya dan sekaligus permintaan. Mohon bagaimana cara untuk mematahkan menjawab dikasih ini atau tulisan ini, manuskrip ini, karena beliau mencantumkan kiai kita yaitu Hasyim Asy'ari. Tentunya kita alim mutakin. Ya. Yang kedua, tolong buatkan buku khusus untuk menjawab karangan Hanif Al-Qasim, karena disiplin ilmunya menjawab harus pakai buku, pakai seminar nggak cukup, pakai YouTube nggak cukup. Maka kami himbau untuk tolong buatkan untuk kami agar kami bisa membaca khusus untuk menjawab buku tersebut. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Cahya Maulana, mewakili pemuda santri yang berada di forum ini. Sebenarnya pertanyaan saya simpel saja kepada Yai Imat, yakni adalah tentang definisi dari nasab. Karena sebelum kita memahami atau membahas tentang sejarah nasab, kita harus mengetahui atau menyelesaikan definisi dari nasab. Di dalam Al-Quran dijelaskan, huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa fihran. Moderator Kiai Haji. Terima kasih banyak. Nama saya Dhani dari masyarakat. Langsung aja Pak Imaduddin ya. Dunia Islam ini mengakui nama Dhani
asal katanya dari Taliban. Simpel saja, saya seorang petani, ya kebetulan saya bukan ahli bahasa, saya cuma mengusulkan. Mohon kepada Kiai Imad jangan memakai kata putus, karena kalau memakai kata putus itu misalkan 1 meter dipotong di tengah itu putus karena pernah ada sambungan. Kalau tidak ada sambungan berarti ya nggak ada kata putus. Itu saja. Terus yang kedua, saya mengucapkan alhamdulillah katanya Kiai Imad ini dipecat dari PBNU. Bersyukurlah. PBNU ini kabinetnya mengusul peradaban, fikih peradaban. Artinya peradaban itu adalah hasil pemikiran, hasil suatu karya yang sangat tinggi seperti karya seni, karya arsitektur, dikatakan itu peradaban. Tadi seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara itu mengambil asal dari perjuangan yang berada di Surabaya yang dikomandani oleh Kiai Abbas sebagai panglima perangnya saat itu, yang arsiteknya atau didukung oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Sehingga di situ ada kata santri. Santri kalau tidak salah itu berasal dari kata santri yang diucapkan oleh suatu negara di India Utara yang masuk serangan ke Indonesia ini melalui perjalanan para imigran dari sana masuk ke Indonesia, sehingga masuk di sini menjadi kalimat pondok pesantren santri, artinya itu bahasa kali, artinya yang mendalami kitab suci. Jadi kalau seorang santri tidak memahami atau tidak mengerti tentang kitab suci, itu bukan seorang santri. Berasal dari apa? Asal katanya santri itu bahasa Pali yang digunakan oleh Budi agama Hindu. Agak singkat. Oh ya, terima kasih. Ya kalau sudah cukup pertanyaannya, ya cukup. Oke, terima kasih. Satu aja. Saya berasal dari Tarim atau Mataram. Ya, kebetulan ibu saya dan bapak saya secara garis lurus saya dari PB1 dan secara garis lurus dari ayah saya dari HB, dan bukan HB artinya Sri Sultan Hamengkubuwono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saking jangan. Hasib. Saking jangan. Mungkin orang jangan banyak pemikir. Ya, mungkin ada daerah penolakan itu daerah saya. Ya sih. Aku kan ini mantan Muhyiddin berkelas berat. Saya itu Muhyiddin berkelas berat. Oke, lanjut. Karena gini, sampai saya itu punya jamaah sholawat. Setiap tahun jamaah saya itu saya ajak ke Solo. Mungkin yang ikut jamaah saya pernah sapu elok, pasti jamaah saya itu ke Solo. Itu setiap tahun. Itu mungkin 7 tahun yang lalu. Dan mungkin ya, alhamdulillah karena di Solo saya itu nyucuk kuburannya Anis itu. Iya, saya nyucuk kuburannya Anis kan ada 2. Kalau pernah di Solo kan ada 2. Mungkin hikmah dari itu saya itu tersadar. Karena ini macam apa? Islam kok main cucuk-cucuk patokan ke Solo. Yang pernah ke Solo mungkin ini testimoni ini. Mungkin dengan itu alhamdulillah saya itu tersadar, dan sampai sekarang senior saya, anak buah saya lah, junior yang sekarang mungkin penolakan di Jakarta termasuk dulu itu senior saya, junior saya. Alhamdulillah saya tersadar dengan itu. Karena apa? Mungkin orang-orang Jangan itu khususnya saya itu punya banyak pengalaman tentang kelakuan orang menyebut Habib karena suka bahasanya Gus Dur. Hanya apa katanya Gus Dur? Organisasi bajingan kan ibu. Wah kalau besar kan ibu. Karena apa? Di Jangan Yun Sewu. Di Jangan mungkin ada anaknya warga Jangan yang dinikah
nikah terus ditinggal. Mungkin kalau orang jangan mungkin tahu, tapi dia terus makan jangan lanjut singkat. Oke. Apa? Oke. Mungkin satu pertanyaan. Tadi sudah ada pertanyaan satu dijawab. Apa ingin tanya, katanya Yai Imad itu dipecat itu benar apa benar? Ya cukup sama ada. Terakhir, satu lagi, ngapunten saya itu saya minta foto kalau boleh. Saya Yai Imad minta foto ya. Selesai. Terakhir satu menit. Terima kasih. Nama saya Harim. Saya ingin menghimbau aja kepada Habib dan Muhibin, tolong dibaca buku ini. Bib, bacaan buku ini ya. Ya, ini Muhibin. Saya tersadarkan ketika membaca buku ini. Saya mantan Muhibin. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya terakhir. Baik, Kiai Mak, sudah saya tulis semua Kiai. Satu. Cukup. Oh, ya Bu. Jadi kalau ini perempuan harus ada bahaya saya. Sikat ya Bu ya. Nama Ibu siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janti Mahapsari Putri. Saya ingin menanyakan sedikit Kiai Imad, bagaimana dengan bacaan Ratibul Hajat? Gitu. Sedangkan kalau bacaan Ratibul Hajat itu kan bertawasul kepada keluarga dari Ba'alawi. Sedangkan yang kita tahu adalah Ba'alawi itu adalah nasabnya terputus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan kita yang setiap hari atau boleh dibilang jatuh cinta dengan bacaan Ratibul Hajat ini? Apakah tawasul kepada keluarga Ba'alawi itu dihapuskan, ataukah kita bertawasul kepada kiai-kiai kita seperti kiai saya, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden As'ad, Kiai Haji Raden Fawaid Ahmad Fawaid, dan Kiai Haji Imam Muhammad Thohir Nawawi. Nah, bagaimana terkait hal ini kita yang sudah terlanjur jatuh cinta membaca Ratibul Hajat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ya, biar Saya Mahmudah Hasan dari Kalibaru. Saya ingin bertanya kepada Kiai Imad, bagaimana kita menyikapi di masyarakat umumnya, dan saya pribadi sering kedatangan tamu yang mengaku-ngaku Dzurriyyah Rasul atau yang disebut habaib dan syarifah. Aku Dzurriyyah Rasul atau yang disebut habaib dan syarifah. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik Kiai. Satu. Ayo. Ya, satu sebentar Kiai. Sabar. Mana tadi Kiai? Kiai Haji Mudur Adim Kiai. Apakah ada pemberontak itu dari kalangan Habib? Memberontak terhadap penjajah dari golongan Ini apa tulisannya tadi ini? saya hafal. Ya. Tadi siapakah Kiai Imad bertanggung jawab di hari kiamat? Ya. Saya bertanggung jawab di hari kiamat bahwa sesungguhnya Habib Ba'alawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Bisa nggak Kiai memberikan jawaban terhadap buku yang sudah ditulis tentang bahwa diakui oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Saya akan penuhi permintaan Habib Iqbal untuk membuat jawaban terhadap buku Hanifah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam waktu Kiai, yang keempat Kiai, apa bedanya Ahlul Bait, Itra, Dzurriyyah, Qurba sama Ahlul Bait sebagaimana diriwayatkan oleh Ibni Abi Salamah di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di rumahnya Ummu Salamah, kemudian Nabi Muhammad memanggil Hasan, Husain dan Fatimah, kemudian menutupi dengan selendangnya. Sayyidina Ali ada di belakangnya. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma maka dari situ, dari hadis yang sahih itu kita mengetahui ahli bait itu adalah satu Nabi Muhammad, dua Sayyidina Ali, tiga Fatimah, empat Hasan dan lima Husain. Sedangkan alu itu adalah pengikut. Kama qala ta'ala wa aghraqna ala fir'auna wa hum tanzurun. Engkau melihat pengikut Fir'aun, kami tenggelamkan, kalian melihat. Itu alu, itu pengikutnya Rasulullah. Wa yadkhulu fi makna ali baitin nabi kullu taqiyyin minal mu'minin. Setiap orang bertakwa dari umat Islam masuk dalam kategori ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau alihi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-Imam An-Nawawi fi kutubihi. Yang selanjutnya kurba itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Makna kurba di sini adalah kekerabatan Nabi Muhammad SAW dengan Quraisy. Artinya, wahai orang Quraisy, jangan engkau sakiti aku ketika aku mendakwahkan Islam kepadamu, karena aku kurba, sahabat atau kerabat dekat darimu. Itu makna pertama. Makna kedua, kurba adalah kurbatun ilallahi subhanahu wa ta'ala. La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kamu dakwah ini illal mawaddata fil qurba, kecuali engkau mencintai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ketiga dari kurba adalah kerabat Nabi, ahli bait Nabi yang ada pada masa Nabi, yaitu Ali, Nabi Muhammad, Hasan, Husain dan Fatimah. Duriyah itu adalah keturunannya. Sampai yaumil qiyamah, duriyah Nabi akan senantiasa ada. Wa yakhruju minhumul mahdiyyu, dan akan keluar dari keturunan Nabi Imam Mahdi. Maka penting bagi kita akan keluar darinya Imam Mahdi palsu. Ikrah itu keturunan Nabi dari laki-laki ke laki-laki, tetapi yang menjadi ulama. Itu ikrah. Baik. Keturunan Aidit. Apakah Aidit itu Balawi? Ya, menurut pengakuan Ilham, anak Aidit, bahwa Aidit adalah Balawi. Tapi musuh saya belum meneliti. Kata putus lebih baik tidak dipakai. Saya setuju, karena sebenarnya tidak pernah nyambung, kenapa putus? Ya. Berarti betul ya? Betul. Ya, ini maksudnya terkoreksi oleh orang Tarim. Ada lagi udah ya? Cukup ini. Nah, yang terakhir ya, bacaan apa namanya itu silsilah hadarah kepada Balawi itu. Lebih baik mulai sekarang kita membaca Istighosah Nahdlatul Ulama, dan yang diterapkan adalah satu, Mbah Harun Banyuwangi, Mbah Imam Muhtadi, Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Sayyidina As'ad Samsul Arifin, Sayyidina Waliullah Rahman Gusdur, Syekh Hashim Ash'ari, Mbah Abbas Bullah, Mbah Bisi Sansuri, dan yang lain-lain. Selesai. Terima kasih.